Bang tanya stroberi kalau pas lebaran mateng kapan dikasih pupuk pembuahan? Pas lebaran mateng. Ini yo masih lama aja. Maksudnya dikasih pupuk pembuahan ini biar lebaran mateng gitu. Biar lebaran berbuah gitu. Ya kalau mau lebaran berbuah ya berarti dimasukkan sekarang. Iya, dimasukkan sekarang. Satu picis dilarutkan dengan air 8 liter. Dilarutkan dengan air 8 liter Mbak San. Ya, dilarutkan dengan air 8 liter. Itu kropennya sudah gede-gede belum? Ya, jadi satu picis dilarutkan dengan air 8 liter. Kelihatannya terlalu mepet. Wong lebaran kurang 2 minggu kok. Itu di atas masih pupuk pembuahan enggak? Enggak, gunakan pupuk etalase 3, ya. Saya gunakan pupuk etalase 3. Jadi kalau saya merawat pupuk tanaman anggur sedang berbuah, pupuknya beda. Pupuk pembuahan ini hanya saya gunakan untuk mendongkrak proses pembuahan saja. Kalau sudah keluar bunga ya sudah, saya hentikan. Udah Bang Al, saya pengikut setiap Bang Al, setiap hari pengen berhasil. Itu tadi teman-teman, kalau teman-teman mau ya silahkan kirim foto, nggak apa-apa. Kirim foto anggur lo yo, tanaman. Jangan kirim yang lain-lain. Nanti kalau yang lain-lain aku tambah pusing. Untuk demolish ini juga penting teman-teman, untuk menjaga merawat agar supaya nanti ketika habis pemangkasan itu tidak keriting, terserang kutu putih dan lain sebagainya, terserang trip dan lain sebagainya. Itu biasanya kan keluar terus agak keriting gitu. Bang Al, pupuk etalase 3 udah saya aplikasikan habis, selanjutnya pupuk apa lagi? Etalase 3 Mbak Nur, ya tetep lah masih pupuk itu terus. Buahnya masih kan? Kalau buahnya masih ya pupuk itu terus. Buahnya masih enggak Mbak Nur? Masih ya tetep ikut terus lah. Buahnya nanti panen habis. Panen habis seperti itu, panen habis nanti boleh dimasukkan pupuk pembuahan atau dilakukan langsung pemangkasan biar berbuah lagi juga nggak apa-apa, bisa Mbak Nur. Ya, paling istirahat 1 minggu, dipangkas pembuahan lagi udah jadi. Terima kasih pencerahannya. Iya Mbak Nur, jadi disesuaikan. Kalau kondisi tanaman teman-teman itu sekarang masih berbuah, ya udah gunakan pupuk itu dulu sampai habis. Makanya kalau saya tuh menghabiskan 2 paket teman-teman. 2 paket tuh pas. 2 paket di 3 bulan tuh pas untuk merawat dari mulai bunga sampai buah itu selesai udah. Ya, nanti kalau teman-teman langsung mau dibuahkan langsung, istirahat 1 minggu, kita pupuk pembuahan hanya satu picis saja. Itu biasanya nanti dipangkas ya langsung keluar bunga lagi, nggak selesai. Kalau ini aja malah keluar bunga semua teman-teman. Ya, ini malah belum istirahat, buahnya belum habis sudah ada nongol lagi. Nah, ini ada bunganya lagi. Ya, ada bunganya lagi. Buah masih belum habis. Kemarin saya panen di sono belum habis. Wes potongin pada bawa bunga semua. Potongin pada bawa bunga semua. Kemarin pupuk pertumbuhan Bang Al lagi kita coba kelengkeng. Kelengkengnya masih kecil, disuruh bertumbuh. Kelengkengnya masih kecil. Mbak Lus. Udah CO ya etalase 3. Iya, terima kasih Mbak Nur. Oh, berarti kemarin habis pupuknya. Pupuk apa lagi? Jadi begitu tahapannya teman-teman. Di pemupukan baru 1 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya sebenarnya masukkan pupuk pembuahan tadinya 1 tahun lebih masukkan pupuk pembuahan seharusnya. Tapi kadang-kadang teman-teman tanaman-tanaman itu tuh musiman loh ya. Jangan salah loh. Tanaman-tanaman seperti itu tuh musiman. Jadi kalau nanti waktu musim buah itu baru keluar buah seperti itu. Ya. Jadi pemupukan itu memang harus pas ya. Kelihatannya kalau seperti ini loh. Pertengahan musim penghujan. Nah, pertengahan musim penghujan itu seperti tanaman-tanaman seperti klengkeng, tanaman seperti apa itu? Rambutan dan lain sebagainya, itu di situ tuh biasanya pas waktunya. Kelengkengku tinggi 1,5 masih Bang, karena awalnya pun pakai pot. Ya,
Untuk pupuk pembuahan gunakan pupuk etalase 2 ya. Pupuk ini sudah saya racik, satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, ini tinggal digunakan gampang ya. Jadi untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Di sini sudah saya racik untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman semua. Kadang kalau teman-teman itu meracik sendiri kan repot. Kadang teman-teman nimbang-nimbang sendiri repot. Tetapi dengan cara seperti ini itu lebih enak. Nanti satu picis cukup dilarutkan dengan air yaitu 7 liter, aduk, larut, dan kocorkan pada tanaman. Saya sarankan cara pelarutan pupuk ini perlu dipahami juga buat teman-teman ya. Di dalam satu picis ini saya kemas seperti ini teman-teman. Di dalam satu picis saya kemas tuh ada 2 seperti ini. Nanti cara pelarutan pupuk yang dimasukkan yang boron dulu, diaduk sampai larut, baru yang ini nanti dimasukkan. Hujan-hujan bisa dibuahkan Kang anggurnya. Ini sebenarnya sudah waktunya Babe. Sudah waktunya ya. Dipupuk sekarang, nanti ini malah menjelang hujannya sudah jarang. 1 bulan dipupuk, setelah itu nanti habis lebaran itu kan nanti sudah mulai jarang hujan ya. Ini sudah aman ketimbang daripada kemarin-kemarin. Ini kalau yang main skala kebun, sekarang dia sudah dimasukkan pupuk pembuahan. Habis di lebaran mereka pada melakukan pemangkasan yang skala kebun. Yang skala kebun ini rata-rata nanti habis lebaran dilakukan pemangkasan pembuahan untuk mengejar apa? Mengejar biar kebunnya nanti bisa berbuah 2 kali. Ya, biar 2 kali. Karena kalau teman-teman nanti nunggu nggak ada hujan sama sekali, nanti teman-teman malah repot lagi. Repotnya apa? Buah kemaraunya sudah habis, sudah lewat, buahnya nggak nyampe. Karena buah anggur itu hampir 4 bulan, ya, hampir 4 bulan. Kalau kita nggak bisa sekarang dimulai, yo nanti teman-teman mumet lagi. Lengkeng habis panen kasih pupuk apa ya? Mana Mas, usia pohon 5 tahun. Kasih pupuk pembuahan aja Nek. Kasih pupuk pembuahan aja nggak apa-apa, karena dia sudah generatif, nggak apa-apa. Nggak usah dikembalikan ke vegetatif, nggak usah. Berbuah tetapi pecah-pecah gimana? Perawatan itu abangku. Babe, perawatannya harus benar-benar. Pecah itu kan karena faktor banyak, bukan faktor nutrisi saja. Pecah itu biasanya juga bisa disebabkan oleh faktor yang namanya jamur, juga bisa ya. Terutama yang buahnya itu jamur, teman-teman. Yang banyak jamur, makanya harus ada namanya perawatan penyemprotan fungisida secara teratur untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jangan sampai teman-teman nggak mau melakukan penyemprotan. Kalau nggak mau melakukan penyemprotan ya alamat gagal ya. Menanam tanaman anggur harus tetap adanya namanya penyemprotan teman-teman. Nggak ada penyemprotan ya alamat gagal. Udah dimandiin juga loh Kang, tetapi coba pupuknya apa Bangku? Babe, ketika tanaman anggur Babe berbuah itu dipupuk apa? Mandi itu membersihkan bukan mengobati. Mandi itu membersihkan bukan mengobati. Kalau ada jamur hanya dimandiin ya tetap pecah. Ya? Ada jamur hanya dimandiin ya tetap pecah. NPK KNU boron, NPK KNU boron. Ngapain pakai NPK segala abang? NPK-nya apa? NPK-nya apa? NPK-nya apa, Babe? NPK-nya apa? Jangan bilang NPK-nya 16. Takarannya berapa? Takarannya berapa? Ini saya perhatikan masalahnya bukan di pupuk sampean. Masalah murni di jamur. Saya perhatikan masalahnya murni di jamur. Kalau sampean menggunakan pupuk ini takarannya berapa masing-masing? Ya. Jam ini survei kalsium bisakah? Jam ini janganlah Nek, panas-panas. Jamur, masalah sampean jamur, ya. Itu telat melakukan penyemprotan di waktu-waktu awal, ya. Kalau teman-teman sudah matang baru sibuk melakukan penyemprotan, yuk. Justru di awal-awal kita membuahkan tanaman anggur, sebelum pembuahan dan lain sebagainya itu harus rajin. Kapan kita menghentikan jeda untuk tidak melakukan penyemprotan? Ketika tanaman lagi melakukan penyerbukan, kita hentikan itu. Kalau teman-teman pengen berhasil, kita hentikan di situ. Henti paling 2 minggu kita nggak melakukan penyemprotan.
Nah, habis itu nanti teman-teman bisa membersihkan itu sisa penyerbukan seperti video saya pertama, lalu dilakukan penyemprotan lagi. Seperti itu. Jangan sampai teman-teman setelah mulai perubahan warna, ada sibuk. Nah, itu masa-masa sulit menghilangkan jamur ketika tanaman itu buahnya sudah mulai seperti itu. Jadi harus ditanganin dari awal. Apa daunnya terlalu rimbun? Daun perlu dikurangin. Untuk apa? Untuk supaya jamur itu tidak berkembang. Ya. Daun harus dikurangin kalau kondisi tanaman sedang berbuah. Ya. Biar apa? Biar sinar matahari masuk. Ya, inilah namanya perawatan tuh di situ. Kalau udah merah boleh di kalsium, Mas? Boleh. Boleh, Nek. Jangan disemprot itu ya, jangan disemprot fungsida lagi. Ya. Jangan disemprot fungsida lagi, tahu takutnya nanti cucunya ke situ kepengen icip-icip. Bang, tanya kalau untuk alpukat supaya hasilnya bagus terus pupuk gimana? Udah dua kali berbuah. Ya nggak apa-apa dipupuk untuk pupuk ini, pupuk pembuahan, Mbak E. Anggur Jupiter kecil-kecil ya. Iya, anggur Jupiter kecil-kecil. Kalau kepengen gede warna merah ya kita menanamnya Everest. Nanti buahnya gede-gede, ya. Babe seweneng, tetangga ngikut seweneng. Ya, kalau nanti nanamnya Jupiter ditaruh di halaman rumah, alah yoyo tetangga itu melihat aja sudah nggak sedep. Anggur apa buah apa ngono. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi lakukan pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman, lakukan pemupukan dengan racikan takaran yang tepat serta perawatan yang benar, insya Allah itu hasilnya bagus. Yang dompolannya gede banyak anggur apa? Gede banyak ya banyakin tersier nanti banyak ya. Kalau teman-teman itu kepengen buahnya banyak, tersiernya harus banyak ya. Kalau dompolannya besar itu Everest itu dompolannya besar ya, dompolannya besar. Alhamdulillah paket pupuk sudah sampai dengan selamat Bang. Entres masih seger. Iya, alhamdulillah. Berarti dari ini ya Bang ya. Termasuk cepet lah Bang. Termasuk cepet. Itu saya carikan entres yang agak tua loh ya, bukan karena kering loh ya. Itu saya carikan entres yang agak tua. Biar takutnya kan sampean jauh. Sebenarnya aman dengan pengemasan seperti ini kemarin itu ya. Untuk daerah-daerah yang jauh aja 4 hari, 5 hari itu masih aman. Karena apa? Ketika teman-teman order pupuk itu dia kejepit pupuk. Pupuk itu dingin. Pupuk dingin. Iya, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah berarti aman. Memang daerah-daerah itu kemarin banyak yang coba itu. Alhamdulillah aman dengan cara pengemasan seperti itu. Kalau justru dikemas panjang-panjang itu kadang-kadang nggak bagus. Dipotong sisan nanti tinggal teman-teman itu tinggal pasang. Saya bikin seperti itu kan untuk mempermudah mempermudah bunda-bunda itu loh. Bunda-bunda itu ibu-ibu itu kalau nanti nutup entres nggak bisa kan bocor. Tetapi kalau sudah satu tupin gitu rapet, tinggal di seret-seret, tancepin seret, celep, ikat set, berhasil. Yang tampak nih, yang Jupiter kecil-kecil. Kalau sudah mulai begitu harus dilakukan permajaan cabang tersier nih. Ya buat teman-teman, seandainya tanaman anggur teman-teman potensi buahnya sudah nggak bagus, kualitas buahnya sudah nggak bagus, ini harus dilakukan peremajaan cabang tersier. Ya, harus dilakukan peremajaan cabang tersier. Karena peremajaan cabang tersier ini nanti akan membentuk sel-sel baru, tunas yang tersier baru itu nanti hasilnya lebih bagus. Ya, saya itu seperti itu. Kalau produksinya tidak hasilnya gede tapi kok kecil, itu langsung saya lakukan habis panen, saya bentuk cabang tersier baru. Cara peremajaan gimana Bang? Yaitu dipotong semua, setiap cabang disisakan 2 mata tunas. Tetapi sebelum melakukan pemangkasan, saran saya dilakukan yaitu pupuk pertumbuhan. Ya, pupuk pertumbuhan dulu seperti kita mau membuahkan. Ya, dulu. Ya, 3 kali nanti disetres air. Kalau peremajaan wajib setres air, biar nutrisi dari atas itu kembali ke bawah. Kenapa anggur saya tidak tumbuh ke atas ya, malah bercabang kiri kanan? Yo namanya teralis yo begitu.
emang buah Jupiter bisa besar ya? Buah Jupiter ya lumayan lah, sekelereng itu bisa. Sekelereng bisa teman-teman. Kalau pemupukan benar, sekelereng itu bisa. Tapi kelereng kan banyak, ada yang kelereng besar, ada yang kelereng tanggung ini loh, semana ya, sejari telunjuk lah. Ya, di bawah Tamaki ini loh, di bawah Tamaki. Teman-teman kalau punya varian Tamaki, Bang, untuk pupuk pertumbuhan diaplikasikan gimana untuk tabulan pot? Berarti satu picis Abang, ya. Satu paket itu kan ada ada empat. Abang coba dilihat, satu paket ada 4, diambil satu picis, dilarutkan dengan air 10 liter. Itu untuk tanaman yang baru pindah tanam. Bang Arya, tanamannya usia berapa? Usia berapa itu? Ya, Bang Arya, tanamannya itu usia berapa dulu? Saya pengen tahu usia tanamannya berapa. Bang Al, setelah pemupukan pembuahan, berapa hari batangnya dipotong buat numbuhin tunas? Berarti dilakukan pemangkasan itu di 3 hari setelah pemupukan keempat. Lakukan pemangkasan di perbatasan warna ya Bang Hadi. Ingat Bang Hadi, di perbatasan warna. Jangan potong pendek-pendek, saya jamin gak keluar buah. Ini pembuahan pertama. Sudah masuk 2 bulan. Oh kalau gitu, kalau sudah masuk 2 bulan, satu picis dilarutkan 8 liter Abang. Ya, kalau sudah masuk 2 bulan, satu picis dilarutkan 2 liter. Kalau ditanam di pot itu disesuaikan saja. Air 2 liter mau digunakan berapa pohon, kalau mau digunakan 4 pohon itu masih boleh. Enggak apa-apa, yang penting lebih dari 1 bulan. Ya, yang penting lebih dari 1 bulan. Maksudnya perbandingan warna gimana Bang? Di video saya ada. Jadi tersier itu kan pertama dari mulai sekunder itu coklat mendekati hijau. Coba Abang Hadi kalau masih di kondisi di rumah, deketin itu tanamannya. Deketin tanamannya. Ya, Bang Hadi kemarin sudah dipupuk menggunakan pupuk saya atau enggak? Ya. Kalau Bang Hadi ada di rumah, sekarang dekatin pohonnya. Kalau taldon biar berbuah banyak gimana caranya Bang? Ya berbuah banyak tersiernya harus banyak. Teman-teman menanam tanaman anggur tersiernya hanya 2 yo. Buahnya 2 dompol. Buahnya banyak harus tersiernya banyak teman-teman. Dan juga kalau taldon harus mainnya pemangkasan di long atau perbatasan warna yang saya sebutkan tadi. Ya, taldon tidak bisa dibuahkan pendek-pendek. Makasih pupuk sudah sampai. Entres 3 bingung nyambungnya ini. Alah gampang, disambung di tersier. Ya, Bang Didi disambung di tersier. Kalau Budi kepengen ya, itu kan setiap anggur ada tersier. Tersier itu disambungin ke situ aja, udah nggak apa-apa. Katanya dikasih bonus bingung. Aku tuh udah bingung. Ya. Di video ada kok ya, caranya ada di video. Untuk pembuahan pertama teman-teman, untuk mengurangi tingkat kegagalan, tingkat keparahan pada teman-teman, cari itu di perbatasan warna gitu aja. Kalau memang kok perbatasan warnanya sudah nggak ada coklat semua, cukup mundur 4 mata tunas saja dari ujung. 4 mata tunas dari ujung. Pangkas apa? Seperti saya sebutkan Nek, seperti biasa, seperti nenek membuahkan varian-varian yang lain. Ya, tetapi kalau kondisi tersiernya sekarang ini masih ada perubahan warna, lakukan pemangkasan di hijau saja. Anggur aras saya sudah hampir 2 bulan dari pemangkasan, buah batnya belum pecah, apa bisa ya pangkas mundur? Batnya belum pecah, apa bisa ya pangkas mundur? Ya bisa Bunda, bisa ya. Jangan sering disiram toh Mbak Ibu Upi. Itu kalau habis gitu jangan sering disiram. Nanti kalau disiram itu juga batnya nggak pecah-pecah. Karena jangan sering disiram. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah CO. Semoga berkah selalu, sukses selalu. Apa yang saya sampaikan mudah dipahami ya. Aku tak izin pamit ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dipraktekkan dan membawa keberkahan untuk teman-teman semua. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi ada typingan yang nggak kebaca dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.